dari berbagai tempat kita sudah bergabung. Terima kasih di Zoom meeting kita pagi hari ini. Terima kasih. Baiklah, kita akan langsung saja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, itulah pengakuan kami, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin disempurnakan hidup kami, bagaimana kami terus mengenali akan perkenanan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih di pagi hari ini pun ya Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa kembali dibangunkan pagi hari ini untuk mempersiapkan diri kami melaksanakan tugas pekerjaan yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa dalam sorga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung bersama-sama kami dalam ibadah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih juga untuk saudara kami yang selalu setia bersama-sama dengan kita mengikuti dari live streaming Facebook saudara Ripo Alamat dari Manado, Indonesia Timur. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita, kebersamaan kita pagi hari ini. Kita akan lanjutkan lagi membuka kitab Efesus ya, dari kitab Efesus pasal 1. Dan saudaraku, kemarin kita sudah bersama-sama ya melihat saudaraku bagaimana kita terus bertumbuh mengenali akan setiap rahasia yang dibukakan oleh Tuhan Yesus kepada kita bangsa-bangsa lain melalui firman kasih karunia yang diterima oleh Rasul kita, Rasul Paulus. Dan saudara-saudara, disinilah kita belajar untuk membedakan, amin. Orang dewasa itulah yang bisa membedakan, anak kecil tidak bisa membedakan. Dia akan mengikuti arus saja. Tapi orang dewasa pasti dia tahu apa yang menjadi pilihannya. Dan saudara, kita sudah lihat bahwa di dalam Kristus Yesus kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk menjadi pewaris berkat-berkat sorgawi. Amin. Kalau bangsa Israel itu Bapak Ibu Saudara, mereka juga mempunyai warisan, tapi mewarisi bumi. Ya, mewarisi bumi baru, mewarisi Yerusalem baru. Nah, sementara Rasul Paulus katakan kepada kita sebagai tubuh Kristus, Yesus berpesan, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan kita adalah tubuh Kristus yang mempunyai pengharapan, yang dikaruniakan pengharapan akan pengangkatan di awan-awan. Jadi bertemu dengan Tuhan Yesus di mana? Bertemu dengan Tuhan Yesus di atas, di awan-awan, di angkasa. Kalau orang Israel, sesuai dengan pengharapan mereka, mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus di mana? Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ya, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini menjadi sangat penting bagi kita untuk membedakan, ya, oleh karena ya banyak orang yang hanya berpikir sederhana, ya, bahwa terlalu sederhana menyamakan bahwa berita Injil yang disampaikan oleh
Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus itu sama katanya dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tidak sama Bapak Ibu Saudara. Ya. Meskipun itu adalah kedua-duanya, baik yang disampaikan Petrus dengan grupnya, ya 12 rasul, dan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa lain, ya meskipun itu berita tentang Yesus Kristus memang, tetapi itu mencakup kepada dua program yang berbeda. Amin. Nah, karena itulah maka saudara, kita kalau mengenali rahasia kebenaran tubuh Kristus, yaitu kehidupan kita sebagai ciptaan baru, manusia baru, maka kita akan membedakan dan kita akan diberikan pemahaman yang cukup clear, yang cukup jelas, bahwa saat ini berita Injil kasih karunia Allah, ya Injil anugerah, itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain, sementara Injil kerajaan sorga disampaikan, diajarkan oleh Petrus dan 12 murid Yesus kepada bangsa Israel. Berikut dengan berkat yang ada di dalamnya masing-masing. Berikut dengan berkat-berkat yang menyertai pemberitaan itu. Pemberitaan itu kan ada muatan berkat di sana Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, karena itu ya di mana posisi warisan kita, di mana posisi dari pengharapan yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita harus menuju ke sana. Amin. Ya, kita harus memikirkan ya perkara-perkara yang di atas. Paulus katakan itu di kitab Kolose pasal 3, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi saya mau ajak kita dulu Bapak Ibu Saudara untuk melihat contoh-contoh penegasan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada bangsa Israel itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain sebagai tubuh Kristus, ya. Berbeda, ya, bukan hanya berbeda dalam arti tujuan dari orang-orang yang dilayani, ya, suku dan bangsanya, tetapi ini perbedaannya mencakup daripada program Tuhan, ya, bagaimana cara Tuhan memberkati bangsa Israel sebagai bangsa pilihan berdasarkan perjanjian atau covenant dengan nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Itu tidak sama dengan cara Tuhan setelah penolakan bangsa Israel, cara Tuhan memberkati bangsa lain berdasarkan Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus, yaitu yang didasarkan pada iman kepada kematian Kristus Yesus sebagai ya dasar bagi kita mempunyai pengharapan kepada Allah, dan pengharapan kita adalah pengharapan yang sorgawi, yang di atas. Amin. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Kisah Para Rasul 2, di mana kita tahu di Kisah Para Rasul 2 ini adalah cerita tentang peristiwa Pentakosta, ya. Pentakosta yaitu sesudah Yesus naik ke surga, hari ke-50, ya. Sesudah Yesus naik ke surga, ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di Kisah Para Rasul 2, bagaimanakah ya pengharapan daripada umat Israel sesudah Yesus disalibkan, sesudah naik ke surga. Bagaimanakah panggilan pengharapan yang disampaikan oleh 12 murid Yesus kepada umat Israel? Apakah itu sama dengan panggilan pengharapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus sesudah Paulus menerima wahyu rahasia
dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di sorga. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di Kisah Para Rasul 2, ya, Kisah Para Rasul 2, saya mengajak saudara untuk membaca di ayatnya yang ke-22 saja, langsung kita lihat ya, saudara-saudara, ayat 22. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Beginilah sapaan daripada Petrus ya terhadap para pendengarnya. Ya, dia katakan apa? Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, Yesus, di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, serangkaian pemberitaan Injil Kerajaan Sorga yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu, Petrus mengingatkan kepada orang Israel itu selalu disertai dengan apa? Berbagai macam mujizat, Bapak Ibu Saudara. Disertai oleh berbagai macam kuasa-kuasa supernatural. Penyembuhan-penyembuhan, ya, saudaraku, berbagai ya macam mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah bangsa Israel. Karena itulah merupakan ya satu kesatuan, ya satu paket begitu ya. Pemberitaan Injil Kerajaan Sorga itu pasti disertai dengan berbagai macam mujizat. Ya, saudara-saudaraku, mengusir setan, penyembuhan-penyembuhan, ya begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu tidak bisa dipisahkan dari pemberitaan Injil Kerajaan Sorga kepada bangsa Israel. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu kita lihat saudaraku, ya, sementara kalau kita baca dari kitab-kitab Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berita yang diutamakan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah berita tentang kesembuhan secara rohani. Amin. Kesembuhan dari dosa. Ya. Kalau kepada orang Israel itu kesembuhan secara jasmani, yang buta dimelekkan matanya, yang lumpuh berjalan, Bapak Ibu Saudaraku, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika kita mendengarkan berita kasih karunia atau berkat-berkat surgawi yang diterima oleh Rasul Paulus dan yang disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain, itu lebih penekanannya adalah kepada kesembuhan secara rohani, kesembuhan jiwa manusia, ya, kesembuhan secara rohani, saudaraku, dan itulah yang Tuhan sedang kerjakan saat ini melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang kita sampaikan. Semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu adalah berita ya penyembuhan, ya, tapi bukan penyembuhan secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, tapi penyembuhan dari dosa, dari kuasa maut, penyembuhan ya membangkitkan orang mati secara rohani dan dihidupkan karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 2 tadi, ya, kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 di ayatnya yang ke-23. Kita lanjut dulu ya. Ya, bagaimana kita melihat di sini bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Petrus itu kepada bangsa Israel itu tidak sama dengan yang berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Kita lihat ayat 23. Dikatakan di situ, Dia, Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan
dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya, bangsa-bangsa di sini tidak ada, tapi oleh tangan orang-orang durhaka. Ya, orang-orang durhaka itu adalah orang-orang Israel yang berkomplot, yang berkolaborasi dengan tentara Romawi untuk membunuh, untuk mematikan ya Yesus ketika dia bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat di ayat 23 ini, ya, sekali lagi kita lihat di ayat 23 ini, Petrus berbicara tentang Yesus yang disalibkan. Betul, Bapak Ibu Saudara? Petrus berbicara tentang Yesus yang dibunuh. Tapi di sini nada pemberitaan Petrus ini adalah itu bukan nada bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan nada berterima kasih dan bersyukur karena Yesus disalibkan, tetapi ini adalah dikatakan di situ, kita lihat di situ nada memarahi orang Israel. Ya, sangat menyesalkan orang Israel yang telah menyalibkan Yesus, telah kamu bunuh. Ya, telah kamu salibkan, kamu telah membunuh Mesias yang diperuntukkan bagi kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa lain, kita bersyukur karena Yesus rela disalibkan. Karena apa? Karena dengan penyalipannya semua dosa kita diampuni. Amin. Tidak demikian kepada bangsa Israel. Kalau berbicara tentang salib kepada bangsa Israel, itu adalah hukuman bagi mereka. Itu mendatangkan hukuman. Dan hukuman yang akan mereka terima, yang paling besar adalah peristiwa yang akan datang, yang disebut dengan masa sengsara besar di bumi. Ya, 7 tahun masa sengsara di bumi adalah bentuk daripada hukuman dari Tuhan Allah kepada umatnya Israel karena penyalipan yang mereka lakukan, penolakan mereka kepada Mesias. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak sama, ya, tidak sama saudaraku pemberitaan, meskipun berita yang disampaikan, firman yang disampaikan oleh Petrus tentang Yesus, tentang salib, ya, juga Paulus memberitakan tentang salib, tetapi makna daripada pemberitaan itu tidak sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kita terima adalah makna pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia katakan di 1 Korintus 15, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Aku mengingatkan kamu kepada Injil yang kuberitakan, bahwa Yesus telah mati, ya, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Untuk mengampuni segala dosa kita. Jadi ada rasa syukur di situ Bapak Ibu Saudara kepada Allah karena Yesus rela mati disalibkan. Kalau bangsa Israel Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak bisa bersyukur karena Yesus disalibkan. Ya, kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan tidak pernah meminta orang Israel untuk menyalibkan Yesus, tetapi untuk menerimanya, menyambutnya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi itu tidak sama kalau orang banyak mengatakan apa yang diberitakan Petrus katanya sama dengan yang diberitakan Paulus. Bisa membedakan atau tidak sih? Ya, saudaraku. Nah, kalau disama-samakan, itulah sebabnya terjadi pemberitaan campur aduk, Bapak Ibu Saudara. Berita Injil yang campur aduk namanya. Ya, kadang dikatakan bertobatlah. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, di ayatnya yang ke-36. Ya, langsung saja dulu ayatnya yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lagi-lagi di sini kita lihat Rasul Petrus itu
memberikan penekanan sebagai suatu hal yang disesalkan. Ya, apa yang dilakukan oleh orang Israel menyalibkan Yesus sesuatu yang sangat disesalkan. Ya, karena tidak seharusnya terjadi demikian. Ya, ayat 38 dikatakan, ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, orang-orang Israel, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Karena orang-orang Israel menyadari berarti mereka akan mendapat hukuman karena apa yang mereka lakukan kepada Yesus Kristus. Lalu mereka bertanya bagaimana supaya mereka selamat. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat bahwa ya Petrus itu menawarkan dan memerintahkan kepada orang Israel supaya mereka bertobat. Sama seperti pemberitaan di gereja-gereja di kekristenan sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi mereka memberitakan tentang pertobatan. Bertobatlah katanya. Ya, bertobat itu apa? Mengakui dosa-dosa. Supaya apa? Supaya diampuni Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan karena pengakuan dosa maka Tuhan mengampuni kita, bukan? Tapi karena memang di kayu salib itu Yesus mengatakan sudah selesai. Jadi tidak ada hubungannya dengan orang saat ini berdoa, Tuhan hapuskanlah dosa kami. Memang bisa hanya dengan pengakuan. Ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jelas sekali Ibrani pasal 9 mengatakan demikian. Ya. Tetapi saudaraku, bagi bangsa Israel, sekalipun Yesus sudah mati di atas kayu salib, mereka menyadari bahwa mereka masih harus bertobat, mengakui dosa-dosanya, karena mereka sudah menyalibkan Mesias, supaya mereka diampuni oleh Tuhan, supaya. Itulah makanya di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, ya Yohanes mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia akan mengampuni, baru akan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita siapa? Rasul Yohanes itu menulis kepada siapa? Kepada bangsa lain? Tidak. Rasul Yohanes menulis kepada jemaat orang Yahudi. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Tidak. Paulus mengatakan di Roma pasal 6 bahwa sebab kematian Kristus adalah sekali untuk selama-lamanya menghapus dosa, sekali untuk selama-lamanya. Amin. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi saudaraku, bukan karena doa, ya, bukan karena permintaan supaya Yesus menghapus dosa kita, maka dosa kita dihapuskan. Bukan dengan cara seperti itu. Itu orang Israel itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena itulah Yesus mengajarkan kepada mereka doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yang umumnya orang mengenalnya sebagai apa? Doa Bapa kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masakan iya sekarang dengan pemberitaan Rasul Paulus kepada kita bahwa Kristus telah mati menghapuskan segala dosa kita, maka sekarang juga kita harus mengulangi lagi dengan perbuatan-perbuatan kita untuk mendapatkan pengampunan dosa. Tidak demikian Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kita lihat saudaraku di sini, bahkan Petrus mengatakan di sini, ya, supaya dosamu dihapuskan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi, saudara, ada jarak antara percaya, kemudian diampuni dosanya, kemudian selanjutnya barulah
menerima karunia Roh Kudus, menanti-nantikan Roh Kudus, menyongsong turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah merupakan program Allah yang ditujukan kepada bangsa Israel. Sedangkan kepada kita saudaraku sebagai bangsa lain, Paulus mengatakan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, amin, bahwa kita sudah dikuduskan dan segala dosa kita secara sekaligus telah Tuhan ampuni, bukan karena kita berdoa, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita rajin membaca Alkitab. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi semuanya itu dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 3. Coba kita lihat lanjut lagi. Di Kisah Para Rasul 3 ini, bagaimana pemberitaan daripada Petrus ini, ya, itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang ke-13. Ya, saya baca dari ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, ya harus menderita Bapak Ibu Saudaraku. Mesias harus menderita, tapi bukan di tangan orang Israel. Ya, jadi Yesus memang sebagai anak domba Allah harus menderita dan harus mati. Tetapi bukan orang Israel yang melakukan pembunuhan itu. Bukan orang Israel yang harus melakukan hal itu, tetapi ya orang Israel harus menyambut Yesus sebagai Mesias. Nah akibatnya, saudara, di ayat 19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Supaya. Ini Bapak Ibu Saudara, berita yang masih diteruskan oleh Petrus, sama seperti berita yang disampaikan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Apa yang dinubuatkan nabi-nabi perjanjian lama itu sama dengan apa yang diberitakan oleh Rasul Petrus, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang Israel untuk mendapatkan pengampunan dosa, mereka harus bertobat. Mereka harus mengakui dosa-dosa mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa bedanya ya dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, saudaraku? Tentu saja saudara, ya kita memahami bahwa ketika Paulus berbicara tentang berita salib Yesus Kristus, saudaraku, setiap orang yang percaya tidak harus menunggu ya turunnya Roh Kudus, tidak harus menunggu ya pengakuan dosa baru kita mengerti bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Hanya karena kita percaya di atas salib itu Yesus mengatakan sudah selesai. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka ya apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini untuk memberitakan tentang ya Yesus Kristus, haruslah fokus kepada berita tentang kematian dan penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai sumber daripada kehidupan yang berkenan kepada Allah, dan di sanalah sumber keselamatan kita dan semua orang yang percaya saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah rahasia-rahasia inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus supaya ya kita, saudara-saudaraku, dapat memahami. Kita akan baca di Efesus pasal 1 ya. Setelah semuanya itu disampaikan oleh Rasul Paulus di pasal 1 ini, dia mengatakan di ayatnya yang ke-15 tentang berkat kasih karunia yang khusus, yang spesial ya,
penebusan dan pengampunan segala dosa, dan pemeteraian Roh Kudus, berkat-berkat surgawi yang Tuhan karuniakan kepada kita saat ini. Saudaraku, setelah semuanya itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, maka di situ di ayat 15 dikatakan, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Amin. Itulah Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan yang tersedia ya sebagai kemuliaan, bentuk daripada ya kasih karunia Allah yang disediakan bagi kita, masa depan yang cemerlang yang Tuhan karuniakan kepada kita melalui ya tubuh Kristus, melalui manusia ciptaan baru yang hidup berkenan kepada Allah, dan kita ya ada di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan dia berdoa supaya kita terus belajar akan hal ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belajar tentang kasih karunia Allah, belajar tentang firman kebenarannya adalah tanda bukti bahwa kita sedang mengalami seluruh proses bagaimana Tuhan membukakan kepada kita pengertian tentang rahasia-rahasia daripada kehidupan yang baru yang telah Tuhan tentukan sebagai jalan kehidupan kita untuk mengenal Yesus Kristus dengan benar. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sungguh luar biasa berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita. Selalu menghadirkan setiap hari, menghadirkan setiap saat di dalam hati dan pikiran kita gambaran yang lebih jelas lagi tentang tujuan hidup kita. Beriman kepada Yesus Kristus ini adalah sesuatu yang sangat jelas, tampak dengan sangat jelas dan clear dan clean. Bapak Ibu Saudaraku, ya melalui firman kasih karunia-Nya kita akan dapat memahami semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita saat ini. Kita bukan lagi seperti orang yang sedang mencari-cari kehendak Tuhan. Kita sudah menemukan kehendak Tuhan. Amin. Tinggal menjalankannya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, menjalankannya yaitu bagaimana kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah semuanya. Ya, kita yang bergabung pada pagi hari ini dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudaraku, diberkatilah semua kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan biarlah kesetiaan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita ini akan terus bertumbuh dan kita menjadi dewasa penuh seperti kepenuhan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau menyingkapkan lagi kepada kami pagi hari ini bahwa pengharapan kami akan Kristus, kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami saat ini dan untuk selama-lamanya, bahwa Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna. Engkau telah menebus hidup kami dengan sempurna, dan kami ingin terus belajar memahami betapa Tuhan sangat mengasihi kami, dan kami rindu supaya juga membagikan berkat ini kepada banyak orang, dan biarlah kami terus didewasakan supaya kami tetap kuat berdiri menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan ini. Pasti kami bisa lewati bersama dengan Kristus Yesus dan dengan pimpinan Roh Kudus. Hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami, semua apa yang kami lakukan
akan menjadi manfaat yang besar, mendatangkan berkat yang besar dan sukacita yang besar bagi kehidupan kami dan orang-orang yang bersama-sama dengan kami sebagai jemaat kudus-Mu ya Tuhan. Dan tentunya semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu untuk pagi hari ini. Kami serahkan segala aktivitas kami, pekerjaan kami, Tuhan memberkati. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam kudus untuk kita semua. Ya, terima kasih.